Inilah kisah hijrah pasangan Wong Kitugalo yang kini menetap di New Zealand. Nah, kita ketemu dengan keluarga Pak Osama, sama Bu Vina. Pak Osama, apa kabar? Baik. Kita ngobrol-ngobrol Bu ya, Pak Osama ya ke rumah ya. Boleh, terima kasih. Yuk. Inilah keceriaan pasangan Dr. Usama Fauzi dan istri Vina Agustriani yang dikaruniai putra-putri Mungil, Ici, dan Oci. Selepas dari Palembang, Dr. Usama mencoba menaklukkan ITB Bandung dan Universitas Tokyo, dan kini mereka menetap di New Zealand. Talk loud or ugly. Talk like this. Dad, Dad, wake up! Said Nick. Wake up, Dad! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, putranya lucu-lucu tuh, ada Ici, Ini ada, what's your name? Benci. and What's your also name? Oci. Dua nih Bu ya. Iya, ada dua kita. Ngomong-ngomong udah berapa lama ini tinggal di New Zealand ini? Kita udah Udah lama banget Pak. Udah lama banget Ren. udah 4,5 baru 4,5 tahun Aha. di New Zealand. Sebelumnya kita di Christchurch. Nah, di kota Christchurch Iya, ya. 3 tahun, sekitar 3 tahun. Ah, Terus di Wellington Pindah hampir ke kota satu- Wellington? Pindah ke kota Wellington 1,5 tahun. gitu. Iya. Nah, terus kira-kira gimana sih biaya hidup tinggal di New Zealand ini? Christchurch tempat di Wellington ini Kalau yang berat di mana tuh? beratnya kalau menurut saya di biaya sewa rumah. Oke. Sewa rumah itu paling banyak porsinya. Bisa sampai berapa persen ya dari gaji? 40 sampai 50 tergantung. Tergantung Dan jadi rumahnya sih, ya. Jadi rumah itu apa mingguan atau bulanan? Kisaran antara berapa di sini ya untuk sewa itu misalnya ya? Kalau untuk 2 anak perlu 2 bedroom berarti ya, 2 kamar tidur minimal ya. Minimal dua bedroom itu. Tergantung lokasinya juga. Kita dulu kalau di Christchurch itu kebetulan lebih murah daripada di Wellington. Oke. Jadi kita kalau 2 kamar itu di Christchurch kita udah dapet rumah yang nyaman, aneh. Itu di harga kisaran harga 360 sampai 400. Oh, jadi 400 tuh sudah oke lah ya Udah per oke minggunya lah. ya. Per minggu harus. Kalau di Wellington? Kok di Wellington kita pindah ke range harga 400. Iya. 400-an lah, 400 400 berapa ya? 50. Iya. Nah, 450-an itu dapat rumah Yang dem. yang dem. Oh, jadi kualitasnya lebih rendah daripada di Christchurch itu ya. Daripada di Christchurch. Jadi Karena bacaan harus lebih mahal lah ya di Wellington ya. Itu rumah. Kalau di ibu kota 500, ini 500, 600. 500-600 baru dapat kualitas yang sama kayak kita rumah di Christchurch dulu. Oh, seperti itu ya. Hampir 2 kali lipat lah. Oke, jadi yang terbesar memang biaya itu akomodasi ya. Ya. Kalau soal makanan gimana nih? Repot gak nyari makanan di Wellington atau di Christchurch? Di Christchurch lebih gampang karena ada 2 restoran Indonesia di situ. Iya. Dua-duanya itu menyediakan menu halal. Itu yang Oke. penting buat kita karena kita Muslim. Haha. Nah, tapi di Wellington pun banyak juga sih Ada sebenarnya. ya? Ada juga, tapi menu Indonesia rata-rata rumahan yang menyediakan. Jadi kita bisa order di keluarga yang mana, kita bisa pilih lebih banyak. Jadi nggak perlu dari restoran. Oke. Nah, selain tadi akomodasi, biaya apa yang besar? Listrik mungkin ya? Atau telepon? Listrik sih lumayan juga listrik. Pas bisa di pas winter apalagi kita harus hidupin heat pump itu hampir setiap hari karena kita punya anak kecil-kecil. Itu setiap hari itu dari pagi sampai malam, dan malam pun oke. double kita hidupkan heater di kamar. Pas musim dingin tuh ya? Iya, pas Nah, itu musim. kisaran listriknya berapa kira-kira yang perlu disiapkan tuh ya? Nah, 250 sampai 300 Mas Minta. Tapi itu juga harus pinter-pinter cari providernya sih. Karena di 250 sampai 300 per bulan ya? Per bulan. Oh, per bulan ya. Itu di musim dingin atau dingin.
Oke, kalau di musim panas lebih Murah musim panas 100 murah. gitu. Cuman harus pintar-pintar cari provider yang ngasih harga ini ya, promosi. Nah, kalau soal pendidikan buat siapa? Putranya namanya nih Buat Ici. Ici, gimana? Pendidikan di sini gimana sih, Bu? Sama Pak Usama? Kalau Ici kita anak-anak waktu pertama kali datang ada ke biaya sini, nggak? dia kan baru umur Tahunan. 1 tahunan, jadi kita masukin ke preschool. Aha. Kalau di Indonesia itu kayak apa daycare lah. Aha. Daycare itu lumayan sih, satu jamnya dia $7. Oh, mahal juga ya. Dolar 1 jam. Jadi per jam dan ada minimum berapa jamnya itu per hari. Jadi kita nggak bisa masukin cuma sehari 1 atau 2 jam. Jadi minimal 4 jam. Tapi pas masuk TK gimana biayanya? Jadi New Zealand ini enaknya itu menariknya kalau dia anak-anak itu udah umur 3 tahun ke atas, dia dapat subsidi dari pemerintah 20 jam per week. Oh, gitu. Jadi dia bisa free 20 jam. Oh, free 20 jam ya. Lumayan itu dari Senin sampai Jumat, jadi dari jam 9 bisa sampai jam 1 free. Oke. Sisanya sama sekitar $7. Kalau kita mau tambah gitu Kalau ya. kita mau tambah. Nah, sekarang Ici ini kan udah masuk sekolah SD ya. SD. Nah, kalau di SD gimana biayanya? Nah, setelah dia 3 tahun dapat gratis 20 jam, setelah dia umur 5 tahun, anak-anak New Zealand rata-rata hari pertama dia ulang tahun, dia sudah boleh masuk primary, bisa masuk SD. SD-nya itu gratis, full gratis. Asik banget ya. Gratis semua sama pemerintah itu, kecuali ada beberapa sekolah yang meminta secara sukarela itu sumbangan, ada sumbangan. Tapi itu sukarela, tidak ada paksaan sama sekali. Oke. Dari Pak Usama mungkin cerita juga, tinggal di sini udah sekian tahun sama ibu, betah atau enggak? Apa yang bikin betah? Oh, bikin betah. Bertanya susah. Jadi karena saya udah banyak kota ya. Kota atau negara nih? Kota dan negara. Oh, kota dan negara. Jadi sebenarnya setiap kota itu ada enak nggak enaknya. Oke. Nah, jadi biasanya kita kayak pindah 2 tahun awal itu yang menentukan. Jadi pas pertama pindah semangat, tahu-tahu ada nggak enaknya, terus mulai membiasakan dengan gak enaknya itu, menikmati yang enak-enaknya. Jadi kalau dibilang betah, kita udah betah karena kita udah mulai menikmati sebagai Kiwi. Jadi gaya hidupnya harus gaya hidup Kiwi gitu. Kiwi itu orang New Zealand gitu. Jadi karena orang New Zealand suka alam, kita belajar untuk menyukai alam. Oke. Jadi awal nggak betah banyak. Istri juga agak homesick sih ya. Tapi ke depan udah nyaman karena kita udah menikmati ini suasana. Jadi setelah 2 tahun malah kita akhirnya apply resident. Oh, setelah 2 tahun apply permanent resident di New Zealand. Oke. Awalnya sih kita belum punya pikiran buat tinggal lama di sini, karena kita pikir ya jauh dari orang tua, terus pulang tidak bisa dalam waktu 4 jam, harus seharian kan. Terus makanan juga kita di sini, saya jujur aja saya tidak bisa masak kemarin itu. Harus belajar dan harus mengurus semua sendiri, itu yang buat kita repot. Jadi kita berdua yang beneran harus mengurus rumah tangga, mengatur semuanya itu harus beneran harus berdua. Jadi enaknya apa nih? Jadi enaknya karena kesulitan itu kita jadi lebih kompak, karena dulu bekerja sama, jadi kita tambah saling mencintai itu. Sampai akhirnya memutuskan apply untuk permanent resident di sini ya. Akhirnya setelah kita betah. Oke. Iya, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat sobat-sobat New Zealand yang mau pindah ke sobat-sobat di Indonesia mau pindah ke New Zealand ya. Iya. Jadi dari awal homesick, lama-lama bisa betah juga ya. Iya. Pastinya setelah beberapa waktu pasti tidak mau pindah dari New Zealand. Ini sudah jadi surganya. Gitu. Terima kasih Bu Pina, Pak Usama ya. Ici mana putrinya satu lagi tuh? Kabur. Oke, salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye saya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya,
New Zealand Channel melaporkan.